kita lakukan keamanan supaya nggak terjadi corona. Kita kan nggak tahu, apalagi Kelapa Gading ini ada satu RW kalau nggak salah dan termasuk daerah iya. Jadi kalau dari RW itu kita nggak terima. Belum ngaca sih, tapi rasanya seger banget. Itu biasanya kalau misalnya perawatan di tempat lain, Dok, kan biasanya lebih ke yang sakit gitu ya? Ya, betul. Iya kan ya? Ini tuh pertama kalinya aku perawatan wajah tuh yang nge-relax dan aku malah ketiduran. Biasanya tuh kayak perawatan, aduh tahan sakit. Halo pemirsa, hari ini saya akan bertemu dengan Dr. Sela, host dari TV One, yang mana beliau mau mengadakan treatment di sini. Tentunya sekarang dengan keadaan new normal atau tatanan baru, kami pun mempunyai SOP khusus di klinik, yaitu kami sekarang pada saat melakukan konsultasi sebagai seorang dokter, kami harus menggunakan face shield dan juga menggunakan masker bedah. Dan nanti bisa diikuti acaranya untuk bagaimana tatanan baru itu. Diikuti ya. Jadi sekarang standar klinik itu, jadi pasien datang, begitu datang, tadi mungkin di depan udah ditembak kan, dengan suhu untuk melihat ukur suhunya, kalau lebih dari 38 derajat, itu dia nggak boleh treatment. Nah kemudian jelas hand sanitizer dan cuci tangan itu pasti. Kemudian begitu masuk, sebaiknya pasien itu datang atau customer hanya sendiri. Kalaupun mau ditemani boleh maksimal 1 orang. Ya, kemudian nanti ada surat yang harus diisi, namanya surat pernyataan, di mana intinya surat pernyataan itu selain identitas juga mengenai TOCC. TOCC itu jadi ada traveling, apakah ada 15 hari terakhir traveling ke negara, khususnya negara-negara yang sedang pandemi. Kemudian ada occupation. Nah, karena occupationnya Dr. Sela ini kan sebagai dokter, jadi pertanyaannya agak jelimet nih, karena kalau dokter yang pernah apalagi kerja di rumah sakit, di klinik atau puskesmas, tentu kita akan lebih hati-hati mengambil treatmentnya. Kemudian untuk C-nya tuh kontak, ada riwayat kontak sama orang pernah ada corona enggak gitu ya, dan cluster ya misalnya apa, ada yang ya kan kita yang OTG kita nggak tahu ya, apalagi PDP, UDP itu nggak tentunya kita akan gitu, apalagi kalau ada keluhan gejala batuk, angin itu kita nggak akan treatment. Tapi saya lihat alhamdulillah Dr. Sela ini tetap cantik, sehat dan bugar. Ya betul. Dan untuk kenyamanan pasien, kita melakukan ini sifatnya disposable. Jadi kita harus menggunakan spray yang sekali buang. Ya, jadi tidak akan dipakai untuk berulang-ulang, nggak boleh. Jadi sekali buang pasien satu. Ya, betul. Dan biasanya saya kalau konsultasi itu menggunakan face shield dan menggunakan masker, dan kebetulan saya berhijab, jadi saya tutup aja, cukup. Tapi kalau enggak, kita harus menggunakan khusus untuk rambut. Dan memang nggak boleh pakai aksesoris, jangan tanya segala macam, kita nggak boleh pakai aksesoris ya, seperti itu. Nah kemudian nanti ada triase di sini. Triase itu jadi pemilihan treatment yang resiko rendah, sedang, dan resiko tinggi. Jadi kalau resiko rendah itu seperti misalnya lakukan injek vitamin C, itu resiko rendah. Ya, tapi kita tidak boleh melebihi 30 menit waktunya. Jadi misalnya facial kita belum boleh. Facial karena karena melebihi dari 30 menit. Facial itu kan udah massage dan sebagainya. Jadi kita melakukan tindakan-tindakan yang kurang dari 30 menit. Misalnya chemical peeling boleh. Jadi kalau untuk perawatan badan itu aman, termasuk resiko rendah treatmentnya. Tapi kalau seandainya yang mau ke arah muka itu resiko sedang. Resiko tinggi kalau menggunakan yang sifatnya aerosol, laser, powder, ya. Jadi itu nggak boleh laser dulu ya dok? Ya boleh sebetulnya, tapi harus ruangannya ventilasinya bagus. Ya, nanti saya berikan laser juga, tapi lasernya yang aman. Yang kita turunkan powernya, low power. Kemudian juga kita tentu akan melakukan desinfektan juga, makanya kita berikan jet peel ozone.
Ya, jadi Jet Pill Ozone itu fungsinya untuk mencerahkan lagi Dr. Sela, kemudian untuk mengangkat sel matinya, membantu juga pori-pori dan juga ada desinfektannya karena ozon kan bisa membunuh kuman. Jadi itu juga akan terbantukan. Nanti mungkin saya akan ganti bajunya dengan gaun khusus. Kita pakai gaun khusus untuk Dr. Sela. Udah bersih gaunnya. Kita tidak sembarangan pakai. Kemudian selain itu pun nanti ada ditutup sedikit di bagian ini oleh dengan masker sehingga Dr. Sela akan lebih nyaman. Dan dokternya pun nanti pakai N95. Ya, harus yang mengerjakan harus N95 seperti itu tindakannya ya. Dan kami pun di sini untuk semua personil kami kurangi kapasitasnya. Jadi hanya 50% karyawan yang bekerja. Dengan jam waktunya pun kita akan kurangi juga seperti itu. Dan di mana setiap karyawan yang datang tentu tasnya tuh harus sudah berisi hand sanitizer, harus berisi sabun, harus punya maskernya 2. Jadi saat dia datang harus sudah mengganti tuh maskernya, nggak boleh pakai masker yang itu lagi. Kemudian bawa alat makan sendiri, bawa untuk sholat sendiri juga ya gitu ya dia ya. Jadi selama ada di dalam ruangan ini, di dalam gedung ini, dia tidak boleh keluar. Jadi kalau mau makan dia harus sudah di dalam sini, jadi tidak boleh keluar gitu. Karena kan resikonya besar gitu. Jadi betul-betul kita lakukan keamanan supaya nggak terjadi corona. Kita kan nggak tahu, apalagi Kelapa Gading ini ada satu RW kalau nggak salah dan termasuk daerah. Jadi kalau dari RW itu kita nggak terima. Kalaupun hanya terima berdasarkan telepon. Iya, gitu, seperti itu. Jadi itu yang kita lakukan. Jadi kenyamanan untuk keamanannya kita betul-betul terjaga, gitu. Jadi sehingga akan masalah karena orang-orang kadang kalau udah di rumah lupa dia menjaga kesehatan kulitnya, gitu. Yang dipikirkan tuh kan hanya daya tahan tubuh, berjemur dan olahraga. Tapi kadang-kadang lupa membersihkan mukanya, lupa menggunakan sunblocknya. Padahal blue light dari HP sama gadget yang dia pakai, apalagi banyak webinar atau misalnya Zoom meeting, itu kan semua blue light itu menyebabkan aging. Berarti tuh kalau misalnya sebelum kita misalnya Zoom meeting gitu harus pakai sunblock, harus. Aku selama ini cuma sebelum keluar Iya, jadi jangan lupa ya untuk viewer semua, bukan hanya matahari aja loh yang bikin aging dan bukan matahari aja yang bikin jadi pigmen, tapi ternyata dengan blue light dari gadget sama dari HP yang kita selalu pakai atau dari laptop itu semua bisa. Waduh, berarti nggak cuman pagi atau siang hari, malam juga kita betul, sebaiknya makanya dikurangi itu karena kita ada resiko rendah kurang dari 12 jam, resiko tinggi di atas 12 jam. Nah itu udah pasti akan terjadi penuaan. Orang kadang suka lupa. Ya, gitu seperti itu. Jadi kalau enggak ya mungkin pakai efek anti radiasi dan yang bukannya kulit loh, mata juga kena. Mata juga seperti itu. Iya, berarti pakai kacamata khusus ya? Iya, kacamata khusus seperti itu. Iya, nah itu kita persiapan new normal itu seperti itu ya. Dan nanti karena ini kita akan lakukan Jet Pill dan juga akan lakukan laser. Jadi saya ulang lagi, tadi Jet Pill itu fungsinya tadi untuk mencerahkan, untuk mengangkat sel mati, dia ada ozonnya juga sehingga dia bisa membunuh, juga ada desinfektannya, jadi bisa membunuh kuman-kuman, jadi mengurangi kuman di sini, terutama di dalam wajah. Dan setelah itu kita nanti akan laser. Lasernya kita ambil yang diet, di mana itu 1450 nanometer, yang fungsinya untuk perangsang kolagen. Ya, sebagai rejuvenationnya, seperti itu. Udah perawatan dari luar nih. Kalau yang dari dalam kita juga ada suplemen khususnya dong. Oh gitu ya. Betul. Ini sebenarnya kita udah lama nih produknya, namanya Saloxi. Ya, itu ya dan betul. Gitu. Nah ini semuanya udah yang tadi Dokter Sela katakan. Oh berarti harus ada kacamata khusus. Nah di sini ada mengandung beta karotin, zinc, selenium, ala, terus vitamin C juga ada, terus juga vitamin E. Jadi emang ini udah lengkap banget tuh. Ya. Itu tuh apa? Itu jadi vitamin. Dia tuh all in one. Jadi ada 6 dalam satu tablet. Tapi efeknya ada 6. Jadi 6 itu dia ada untuk ke arah virus menekankan daya tahan tubuh, terutama ada vitamin C, zinc, seleniumnya. Sedangkan untuk antioksidan radikal bebasnya itu adanya ala, vitamin E, dan juga ada beta karotin. Ya itu. Berarti satu vitamin udah makanya disebutnya all in one. Iya, all in one itu. Jadi seperti itu. Jadi karena harus dari luar dan dari dalam. Iya, benar banget. Iya. Apalagi kadang-kadang kita di rumah malas makan misalnya kan, nah bisa campur asupannya, bisa dari suplemen juga, jadi itu ya, menambah lah ya, seperti itu ya. Apalagi udah mulai aktivitas keluar rumah, harus dijaga lagi betul, seperti itu. Biar Dokter Sela tambah cantik lagi. Amin. Ya, ya. Mungkin mau tindakan dulu nih atau gimana? Udah siap? Udah silakan. Yuk silakan Dokter Sela yuk. Ya. Para viewer semua,
kita untuk menjaga keamanannya itu ada APD, di mana nanti Dokter Arika bisa ada dulu sebentar ke viewernya. Ya, di mana Dokter Arika ini adalah dokter yang bekerja di sini dan yang akan melakukan tindakan untuk Dokter Sela, dan APD-nya adalah menggunakan gaun khusus. Jadi tadi pakaian yang dari luar tentu harus diperganti. Jadi pakaian yang dari luar tidak boleh digunakan kembali, memakai pakaian baru dan menggunakan gaun khusus yang sudah kita sediakan. Setelah itu, dokter karena dia akan melakukan tindakan, jadi harus diganti maskernya, memakai masker N95. Ya, maskernya itu ya digunakan silakan, dan harus menggunakan face shield. Itu wajib. Jadi untuk dokter yang akan melakukan tindakan, apalagi tindakannya termasuk yang resiko tinggi, di mana tindakan treatment untuk para customer, untuk setiap klinik itu harus kita punya 3 triase. Jadi ada resiko rendah, resiko sedang, dan resiko tinggi. Yang termasuk resiko rendah adalah seperti chemical peeling atau misalnya perawatan terbentuk badan, baik itu menggunakan alat HIFU atau RF atau misalnya apalagi injeksi, itu paling aman. Kecuali kalau melakukan tindakan di daerah muka, itu termasuk resiko yang sedang. Misalnya melakukan filler atau botox. Filler atau botok, misalnya botoknya di bagian daerah sekitar atau filler di bagian bibir apalagi, itu termasuk resiko sedang. Tapi kalau misalnya botoknya di bagian atas, itu termasuk resiko rendah, jadi itu lebih aman, sehingga bisa menggunakan N95 atau tidak. Dan jangan lupa ya, selama melakukan treatment jangan kita ngajak obrol, jangan kita ngobrol-ngobrol deh kepada pasiennya. Lebih baik kita katakan sebelumnya pada saat treatment, jangan ngobrol dulu ya. Nanti kalau sudah selesai, kita bisa jaga jarak. Karena pada saat treatment kita tidak mungkin melebihi 1,5 meter, minimal pasti akan dekat. Jadi pada saat berdekatan jangan dibawa bicara pasiennya, dan kita pun tidak boleh bilang apa-apa. Ya, sebaiknya seperti itu. Dan kalau sudah resiko tinggi, itu adalah yang bersifat menggunakan aerosol. Kita ketahui aerosol itu adalah seperti kipas angin yang ada airnya, itu namanya aerosol. Jadi tentunya tindakan-tindakan yang mengandung aerosol itu berisiko karena bisa menyebabkan penyebaran daripada virus coronanya melebihi 1,5 sampai 2 meter. Malah ada beberapa kepustakaan mengatakan bisa 3 sampai 6 meter. Nah, oleh karena itu kita harus menempatkan suatu ruangan yang ada ventilasinya sehingga bersirkulasinya baik. Apalagi misalnya menggunakan AC terus seperti ruangan ini tidak gunakan untuk mengadakan suatu proses tindakan. Di sini hanya untuk tadi sekali ngobrol-ngobrol aja. Dan saya pun tetap menggunakan face shield sebetulnya kalau sedang melakukan konsultasi, dan juga masker. Tapi kalau tadi karena supaya jelas ngobrolnya jadi saya buka dulu ya pemirsa. Tapi pada saat konsultasi saya tidak tetap menggunakan seperti ini. Silakan. Nah sekarang Dokter Arika akan mulai melakukan tindakan. Silakan Dokter Arika. Ya. Seperti ini.